Nina habiskan air tu. Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film Melahirkan dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Mama nak, Hana beritahu secepat mungkin. Abang tak pernah suka. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang melakukan pesugihan. Demi menjadi kaya mau tidak mau mereka pun harus mengiubankan keturunan mereka. Dia adalah Ibu Rosi, mertua dari Nina. Dia hidup di kampung seorang diri, sehingga ketika dia tahu menantunya Nina sedang hamil besar, dia meminta anak-anaknya untuk membawa Nina ke kampung halamannya, supaya Nina bisa melahirkan dengan nyaman dan dia juga bisa membantu mengurus cucunya. Nina dan Anas pun pulang kampung ke rumah orang tuanya Anas. Dari sepanjang perjalanan menuju kampung itu, Nina sudah diganggu mimpi-mimpi yang sangat menakutkan. Ketika mereka sampai di rumah itu pun, bayi dalam perut Nina seakan tidak mau masuk ke rumah itu. Dia terus menendang. Dan selama tinggal di rumah itu pun, Nina merasakan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dia alami. Awalnya Nina selalu berusaha untuk memahami, dengan setiap kejadian-kejadian aneh yang dia alami di rumah itu. Ibu Rosi terlihat sangat perhatian terhadap Nina, tapi bayi dalam kandungan Nina seperti tahu, seperti apa sifat Ibu Rosi yang sebenarnya. Hampir setiap malam Nina diganggu mimpi-mimpi buruk yang menyeramkan. Setiap kali dia menceritakan mimpi itu ke suaminya, Anas selalu berusaha meyakinkan Nina kalau di rumah itu semuanya baik-baik saja. Baby sihat, tak ada masalah. Doktor, kalau boleh, kami... Anas pun mengantar Nina mengecek kandungan Nina. Bayinya dalam keadaan sehat dan tidak lama lagi akan melahirkan. Mendengar itu Nina sangat bahagia. Mama tengok kan. Hingga suatu hari, terlihat Ibu Rosi sedang menjalani ritual anehnya seorang diri, ketika dia meneteskan sesuatu ke atas sebuah foto milik Nina. Secara tiba-tiba Nina pun merasakan kontraksi dengan kehamilannya. Ibu Rosi terus melakukan ritualnya. Sementara Nina terus meringis kesakitan. Dia pun berteriak memanggil Anas suaminya. Mendengar teriakan Nina, Anas pun buru-buru datang. Anas terlihat sangat panik. Anas pun terlihat sangat siaga. Dia berusaha melakukan yang terbaik. Anas gak tega melihat Nina yang sedang mengalami kontraksi dengan kehamilannya. Tapi Anas kebingungan ketika dia mau menghidupkan mobil, mobilnya tak bisa nyala padahal tadi mobilnya baik-baik saja. Mendengar mobilnya malah mati tiba-tiba, Nina malah marah-marah karena dia sudah merasakan kalau bayinya sudah tidak mau lagi lama-lama di dalam perut. Ketika mereka berdua sama-sama panik, muncullah Ibu Rosi dengan muka tenangnya. Ibu Rosi menyarankan agar Nina melahirkan di rumah saja, tidak usah pergi ke rumah sakit. Dan nanti bidan desanya yang dipanggil ke rumah. Nina pun dibawa ke dalam kamar. Dan ketika Nina masuk ke dalam kamar itulah, di ruang tengah bekas Nina tiduran, Ibu Rosi melakukan hal yang sangat aneh. Setelah beberapa lama kemudian bidan desa pun datang. Nina melahirkan ditemani ibu mertua dan juga suaminya. Setelah beberapa lama kemudian Nina pun berhasil melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Namun entah kenapa ketika setelah selesai melahirkan Nina seperti kecapean dan langsung tidak sadarkan diri. Dan lagi-lagi ketika Nina tidak sadarkan diri, Nina bertemu dengan seorang gadis kecil seperti yang sering dia jumpai dalam mimpi-mimpinya selama ini. Gading kecil itu seperti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk Nina. Setelah pingsan selama 2 hari akhirnya Nina pun sadarkan diri. Ketika Nina sadar yang dia tanyakan tentu saja bayinya. Mendengar pertanyaan Nina, Anas dan ibu mengatakan kalau anak sudah meninggoy.
Tentu saja Nina tidak percaya. Dia tahu bayinya baik-baik saja saat dilahirkan. Walaupun suaminya sempat membawa Nina ke sebuah area pemakaman untuk meyakinkan bahwa bayinya benar-benar sudah dimakamkan. Setelah bayinya meninggoy, Nina terlihat seperti orang yang depresi. Nina terus menangisi kepergian bayinya. Nina sudah tidak mau melakukan apapun. Nina hanya bisa terbaring dan menangis. Abang, kalau kita tak balik sini. Nina merasa kalau bayinya masih ada. Bahkan Nina selalu mendengar tangisan bayinya di tengah malam. Karena itulah dalam hati kecilnya, Nina merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh suami dan juga ibu mertuanya. Makanya secara diam-diam dia pun terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika dia tidak sadarkan diri selama 2 hari itu, dan apa yang coba mereka sembunyikan sebenarnya. Hingga suatu malam, apa yang selama ini jadi pertanyaan Nina selama ini terbongkar semua di hadapannya. Dan Nina pun berhasil menggagalkan ritual persembahan Ki-Urban yang dilakukan ibu mertua dan juga suaminya. Dengan keberanian maksimalnya Nina pun berusaha melawan belibis-belibis yang berwujud suami dan juga ibu mertuanya itu. Untungnya ketika dia sedang dalam keadaan terpojok, karena walau bagaimanapun dia hanya seorang wanita dan yang dia lawan seorang laki-laki yang sedang kerasukan. Paman dari suaminya datang membantu. Karena ritual persembahannya gagal. Akhirnya Ibu Rosi, Anas, dan juga pamannya harus menanggung semua akibatnya, dan merekalah yang akhirnya meninggoy karena perbuatannya. Nina pun siuman dia pun cepat-cepat mengambil bayinya, yang ternyata memang masih hidup, dan selama ini disembunyikan oleh suami dan ibu mertuanya untuk dijadikan Ki-Urban. Dari cerita film tersebut semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Walaupun hidup kita pas-pasan jangan sampai menjadi pemuja siluman. Terima kasih, semoga terhibur, jangan lupa like, komen, dan tonton terus MD Movie Review. Terima kasih. Terima kasih, semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.